Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kripto. Buat kalian yang baru datang di channel Prima Kripto, silahkan bantu subscribe channel Prima Kripto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini kita akan coba membahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba ada sedikit penurunan teman-teman, 1,22% data dari CoinMarketCap dan harga saat ini 0,15 rupiah. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada penurunan 13,96% dan Shiba masih berada di peringkat 15 teman-teman, data dari CoinMarketCap. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba, kita pantau dulu untuk hari ini Global Crypto Market Cap turun 0,30%. BTC di angka 427.600, Ethereum 27.800 dan BNB masih di 4,7 juta rupiah teman-teman. Oke, kita langsung aja pantau berita pertama untuk investor Shiba kehilangan aset karena website Shibarium palsu teman-teman. Pegangan Twitter yang didedikasikan untuk mengidentifikasi penipuan dalam ekosistem Shiba baru-baru ini menyoroti situs web Shibarium palsu di Google ya. Investor Shiba telah menjadi sasaran skema scammer yang meniru hubungan resmi dalam ekosistem, menyebabkan mereka kehilangan asetnya teman-teman. Pegangan Twitter akun yang didedikasikan untuk mengidentifikasi scammer dan aktivitas mencurigakan dalam ekosistem baru-baru ini menyoroti situs web Shibarium palsu yang ditempatkan sebagai iklan di Google teman-teman. Khususnya situs web ditampilkan di halaman pertama Google Search saat query Shibarium dikirim memberikan atau rasa keaslian yang salah ya. Jadi akun Shibarium yang mengungkapkan bahwa ini adalah salah satu dari beberapa situs web palsu yang ditempatkan secara strategi di Google untuk memikat korban yang tidak menaruh curiga. Jadi pegangan mencatat bahwa satu-satunya situs web resmi untuk Shibarium adalah beta dan semua tautan ekosistem di halaman Linktree ya teman-teman. Jadi hati-hati ya teman-teman terhadap situs web palsu yang biasanya masuk di dalam email-email ya. Jadi Lucy, seorang influencer komunitas terkemuka, telah memperingatkan investor tentang masalah yang berkembang dan mendesak mereka untuk tetap mendapat informasi agar tidak menjadi korban scammer. Lucy lebih lanjut mengungkapkan bahwa dia menerima laporan harian dari investor yang menjadi korban scammer. Dia menyebutkan aset yang dicuri antara lain Shiba atau token lainnya ya. Kavling, Yard, dan Shiboshi Lucy mendesak anggota komunitas untuk mengikuti Shibarium agar tetap mendapat informasi tentang scammer ini teman-teman. Jadi investor sangat disarankan untuk berhati-hati saat mengklik tautan, bahkan karena penasaran, karena scammer terus menggunakan taktik baru dan teknologi canggih untuk menjerat korban yang tidak waspada. Ekosistem Shiba telah menghadapi scammer yang adil karena industri kripto menyaksikan profilerasi skema scammer seperti dilansir The Crypto Basic. Insiden baru-baru ini juga melibatkan akun Twitter palsu yang menyamar sebagai Satoshi Kusama, memimpin komunitas Shiba, dan akun tersebut membagikan tautan scammer ya yang meminta investor untuk menautkan dompet mereka dengannya. Pada bulan Februari, di tengah antisipasi rilis beta publik Shibarium, beberapa aktor jahat menyebarkan token Shibarium palsu di Ethereum segera setelah membuat token Blur palsu dan mengirimkannya ke Justin Sun ya, juga Labs dan Coinbase teman-teman. Oke, dari tambahan lagi mengenai 300 permintaan perusahaan untuk integrasi simpul penuh Shibarium. Lebih dari 300 perusahaan mengajukan permintaan untuk alat tersebut untuk mengajukan popularitas Shibarium teman-teman. Jadi Nodes, perusahaan solusi blockchain, memungkinkan pengguna mengakses node dan penjelajah baru melalui API, telah mengumumkan persiapan lanjutan untuk peluncuran mainnet Shibarium teman-teman. Jadi pada hari Kamis, perusahaan telah mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan ya semua alat dan menyiapkan panduan untuk pengembang dalam upaya menyediakan akses khusus ke blockchain Shibarium. Menurut perusahaan, langkah tersebut juga dipicu setelah mitranya mengirim lebih dari 300 permintaan perusahaan untuk integrasi full node Shibarium teman-teman. Kemudian perusahaan yang selanjutnya meminta pengembang untuk terus membangun, dan di atas versi beta yang baru rilis itu juga menyediakan peta jalan bagi pengembang yang tertarik ya, termasuk menyiapkan lingkungan untuk menulis, menyusun, dan menerapkan kontrak pintar. Perusahaan mengklaim menyediakan infrastruktur berkualitas tinggi ya dan cepat, hemat biaya, dan andal-andal saat ini menyediakan akses ke lebih dari 100.000 koin ya dan token dari lebih dari 60 jaringan blockchain teman-teman. Menurut perusahaan, pentingnya lebih banyak orang membangun di Shibarium itu sederhana. Semakin banyak kasus penggunaan, semakin dekat adopsi massal. Oleh karena itu, semakin banyak platform, di apps, dan DeFi yang mendukung Shibarium akan memperkuat ekosistem. Ini juga mencatat bahwa tujuannya adalah untuk memperkuat dompet kripto, pertukaran, dan platform lain untuk mengadopsi Shibarium, berjanji untuk menjaga komunitas tetap pada jalurnya ya dengan semua pembaruan dan rilis di masa mendatang. Meskipun masih belum ada tanggal pasti untuk peluncuran mainnet, Shibarium juga ini ya teman-teman, perusahaan sebelumnya telah menyatakan bahwa ada rumor bahwa Shibarium dapat diluncurkan pada akhir musim semi pertengahan musim panas.
Jadi blockchain Shibarium diharapkan memiliki transaksi berkecepatan tinggi, biaya gas rendah, dan keamanan yang lebih tinggi teman-teman, dan menjadikan inovasi yang signifikan ya dalam industri kripto. Dan di sini untuk Shibarium juga dapat memberikan keuntungan bagi harga SHIB, bond, dan lease ya teman-teman. Oke, jadi tambahan lagi di sini masih ada Paus ya yang menambahkan kurang lebih 150 miliar Shiba dalam beberapa pembelian spree teman-teman. Menurut informasi data terscan, Paus Shiba terbesar ke-19 membeli lebih dari 150 miliar Shiba dalam pembelian besar-besaran baru-baru ini. Secara khusus, Paus memperoleh kurang lebih Shiba sekitar 1,5 juta dolar ya. Data yang dilaporkan juga menunjukkan bahwa akuisisi terjadi hanya dalam waktu 24 jam dan dalam 3 transaksi yang terpisah. Jadi untuk perkembangan yang luar biasa untuk aset ini, 20 Paus Shiba teratas menambahkan lebih dari 150 dalam pembelian besar-besaran. Selain itu dapat menunjukkan bahwa Paus tersebut awalnya mulai membeli aset dalam jumlah yang relatif kecil ya. Dan khusus pembelian kurang lebih 1 atau 16 miliar Shiba teman-teman. Selanjutnya transaksi kedua yang telah terjadi adalah transaksi besar. Dan selain itu akuisisi bernilai 1 juta dolar, kemudian transaksi terakhir jadi untuk sekitar ini ya 200 ribu dolar sebaliknya teman-teman. Sebagai alternatif, laporan yang sama mencatat bahwa Paus tersebut mengumpulkan lebih dari 168,37 awal pekan ini. Selain itu, akuisisi tersebut terjadi dalam 2 transaksi terpisah yang bernilai lebih dari 1 juta dolar, teman-teman. Dan pada akhirnya, Paus memiliki kurang lebih sekitar ini atau 53 juta dolar. Namun demikian, akuisisi terjadi karena komunitas Shiba membakar lebih dari 2 juta token dalam 24 jam terakhir, teman-teman. Kita bahas lagi mengenai CZ menyanggah laporan Bloomberg tentang keberuntungan 28,2 miliarnya teman-teman. CEO Binance Changpeng Zhao, tapi dia tidak sekaya yang dipikirkan Bloomberg setidaknya. Meskipun dia adalah salah satu orang terkaya di dunia, dia masih jauh dari kekayaan miliarder industri teknologi, bertentangan dengan pernyataan Bloomberg yang tidak akurat ya. Pada 27 April, CEO Binance, bursa kripto terbesar di dunia, menyatakan bahwa kekayaannya tidak jatuh dari 28,2 yang diklaim oleh Bloomberg dalam laporannya. Menurut CZ, statistik yang diterbitkan oleh Bloomberg 25 April dalam sebuah laporan berjudul 25 raksasa keuangan yang naik daftar teratas dalam dekade terakhir saat berbeda dari kekayaannya yang sebenarnya teman-teman. Jadi Changpeng Zhao ini menjelaskan bahwa klaim Bloomberg jauh dari kebenaran, meskipun Binance adalah bursa terbesar di dunia yang mengendalikan lebih dari 50% transaksi pasar kripto. Jadi untuk CZ ini, lebih dari 10 orang terkaya di dunia, kerendahan hatinya ketika membahas kekayaannya memicu perhatian ya beberapa pengguna media sosial yang menunjukkan bahwa kerendahan hati adalah kunci pertumbuhan teman-teman. Selain menyangka angka-angka yang digelembungkan yang dilaporkan oleh Bloomberg tentang kekayaannya, CZ juga menunjukkan bahwa dia tidak pernah melihat FTX ya sebagai saingan seperti yang diklaim oleh Bloomberg teman-teman. Jadi kontroversi antara Binance dan FTX meningkat setelah pengumuman bahwa Binance akan melikuidasi 100% kepemilikan FTT-nya. Tak lama kemudian, Bank Run juga di sini titik di mana perusahaan tidak dapat memproses penarikannya. Binance kemudian membuka pembicaraan untuk mengakuisisi FTX hanya untuk mundur beberapa hari kemudian. Langkah yang banyak orang termasuk SBF anggap sebagai tanda tangan terakhir pada hukuman mati FTX teman-teman. Oke, jadi seperti itu saja untuk pembahasan kali ini. Buat semua yang belum subscribe, silakan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.